Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Mahardika dengan NIM 05137247. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 1 dari pemrograman berbasis web, di mana tugas 1 itu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Di sini terdapat 4 buah file ya yang harus kita buat. Yang pertama ada index.html, ada dashboard, tracking, dan stok, ditambah folder CSS, JS, dan asset ya. Untuk CSS itu berisi sebuah file style.css ya, dimana itu diinkludkan ke dalam HTML agar tampilan menjadi lebih menarik. Untuk JS itu sendiri adalah kita wajib menampilkan data-data yang mana itu berasal dari script.js. Dan yang terakhir adalah assets. Nah, di sana kita menyimpan berbagai macam gambar ya. Sebenarnya di dalam asset itu bisa kita pecah lagi ya. Ada image, ada icon dan lain-lain ya. Ada font, Google Font dan lain-lain, itu bebas. Dan ini saya sudah membuat file saya ya. Kita bikin yang tadi. Nah, di sini kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita open, kita masuk ke folder yang udah dibuat. Nah, di sini tuh kita masuk ke tugas 1. Nah, ini udah kita buat tadi. Oh, sorry, bukan ini. Kita buat di sini di Command X. Nah, di sini. Oke, nah ini file yang benar. X ya. Nah, di sini saya sudah membuat berbagai macam file, dimana ini tuh udah ada ya, index, dashboard, stok, dan tracking juga. Nah, pertama itu kita wajib menuliskan sebuah ekstensi .html ya. Pertama ini index tuh berisi login. Ini semua diapit oleh yang namanya HTML ya, HTML tag. Ada propertinya juga ya, ada kelas juga. Ini wajib untuk include sebuah CSS biar tampilan lebih menarik tuh ada di dalam folder head ya, dimana ini penulisannya adalah tag link ya, real style sheet, hrefnya cs_stylesheet.css. Kemudian ini ada JS script ya, seperti itu. Nah, untuk ekstensi jangan lupa kita download live server agar bisa membuka dengan klik kanan langsung sekaligus teman-teman ya. Live server install, nanti kita bisa lihat langsung di sini open with live server. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu, ini untuk form wajib pakai identifier ya. Mau kelas mau ID bebas. Untuk kelas itu bedanya dengan ID adalah bisa banyak ya, multiple. Kalau misalkan ID cukup satu, wajib satu. Jadi kalau misalkan login form ini nggak bisa dipakai ID login form yang lain ya, di tag lain, hanya bisa satu. Kemudian di dalam ini tuh terdapat input, berisi email dan password yang nantinya kita akan isi untuk login. Ada tipe submit. Nah, ini button tipe submit wajib di dalam sebuah tag form. Kemudian ada lupa password dan daftar. Ini udah menampilkan modal ya, berbagai macam modal. Nah, ini modalnya di sini udah ada. Nah, jangan lupa untuk script itu di dalam body ya. Kalau tadi CSS di dalam head, kalau sekarang script di dalam body ya, wajib. Kemudian yang kedua itu ada dashboard. Dashboard ini berisi sebuah halaman berupa menu-menu ya, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, berisi monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian yang ketiga ada di tracking. Nah, di tracking ini tuh kita bisa mencari dengan berdasarkan kode ini ya, kode ordernya. Jadi pada saat kita masukkan kode order, nanti akan muncul sebuah data seperti itu.
Ada tracking seperti ini juga sama. Dan terakhir adalah stok ya. Stok di sini tuh berisi berbagai macam stok dari barang ya. Bisa tambah barang baru juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita bedah untuk aset. Nah, dalam aset karena kita hanya memasukkan gambar aja, jadi langsung aja dimasukkan di dalam aset sebuah image-nya langsung ya. Ini nama ininya, nama filenya terdapat 5 buah gambar. Kemudian ada CSS. Nah, untuk mempercantik tampilan ya seperti ini. Nah, ini saya pakai cara eksternal ya untuk penggunaan CSS-nya pakai cara eksternal. Kalau internal mungkin di dalam langsung di sini. Misal style. Langsung kita isi background color ataupun color ya. Nah, ini inline. Ada juga yang di dalam sini juga bisa pakai tag ya. Pakai titik gitu. Kalau ada inline, ada internal CSS, ada eksternal ya. Ini contoh kontainer. Nah, bisa ditulis kayak gini. Nah, seperti ini ya. Bisa. Tapi karena biar lebih mudah dalam pengelolaan, kita pakainya eksternal. Jadi cukup include-kan ini. Nanti kalau mau ke CSS tinggal langsung masuk maksudnya ya. Tinggal langsung masuk dan ubah-ubah di sini stylenya ya, ada body. Nah, ini ada bintang di sini tuh menandakan agar box sizing dan font family-nya bisa terpakai di keseluruhan kode. Kalau body hanya di dalam bodinya aja, jadi ngebacanya adalah sekitar body. Sisanya itu tergantung dari kelasnya. Nah, berhubung kelas ini bisa dipakai, jadi kontainer bisa dipakai juga di form di sini. Misalkan kita tambahkan juga bisa. Ya. Untuk kelas ini udah ada dengan cirinya titik. Kalau ID cirinya pagar ya. Oke, seperti ini. Nah, modal daftar, modal lupa password. Oke. Kemudian ada stok dan tracking udah, CSS udah. Terakhir ada JS. Nah, di sini tadi saya sudah download di file di sini nih. Oh, di file bahan ajar ininya kalau nggak salah. Nah, data.js ini kita masukkan ke script ke sini ya. Data pengguna ya. Kemudian juga data bahan ajarnya sekaligus dengan kode lokasi, kode barang dan lain-lain. Ada data tracking juga, nanti kita bisa tracking pakai kode ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini tuh ada berbagai macam helper ya. Helper itu sebuah function umum yang bisa kita pakai di berbagai macam page misalkan ya, sesuai kebutuhan. Ada greeting text by time di sini menampilkan kalau misalkan jamnya kurang dari 11, maka akan menampilkan selamat pagi. Kalau misalkan kurang dari jam 16, selamat siang. Nah, ini sore kalau selain itu sore. Nah, ini buat login user nih. Ini buat login user memakai try catch, dimana disimpan di local storage ya. Dan ini get item itu mengambil data dari local storage ya. Local storage itu ada disimpan di Chrome misalkan. Kalau misalkan kita pakai Chrome. Kemudian ini untuk redirectnya ya, dokumen body get attribute data page. Nah, atribut data page ini tuh diambil dari sini, dari data page. Nah, ini namanya login ya. Nah, kalau misalkan belum login itu bakal di redirect ya, bakal diarahkan ke index HTML lagi. Nah, ini untuk buat halaman loginnya. Ini selektornya ya. Login form itu selektor dari form ID. Kemudian BTN lupa, terus daftar, ini button ya, lupa password sama daftar. Tuh, ini buat ngebuka modal, fungsi buat ngebuka modal. Nah, nanti menambahkan sebuah kelas aktif. Oke. Kemudian, nah untuk dokumen query selector all itu bisa kita selektor semuanya. Bisa ini data close ini
Kita lihat disimpan di tutup. Nah, jadi si modal tutup ini dipakai di dua ya. Maksudnya itu biar kepake di banyak ini, di banyak sesuai kebutuhan ya, tag sesuai kebutuhan, makanya pakai query selector all. Nah, ini proses loginnya. Jadi ketika diklik submit itu langsung mau seperti apa. Nah, ini identifier, passwordnya, cek di data pengguna. Nah, kalau misalkan ngasal ya, salah ya, maka akan menampilkan email atau password yang Anda masukkan salah. Kalau benar, nanti akan di-set item ke local storage dengan nama login user ya. Di-stringify dulu JSON-nya. Kemudian mengarah ke dashboard HTML yang ada di file ini. Oke, seperti itu. Kita langsung lihat tampilannya ya. Kita langsung lihat tampilannya. Nah, caranya kita klik kanan, misal pada index terlebih dahulu, kita klik kanan, open with live server. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini, tampilan login, ada email, ada password. Kita isi ya. Isinya itu kita lihat dulu di JSON yang tadi ya. Nah, misal ini. Kita isi, kemudian passwordnya kita isi. Nah, di sini tuh udah muncul sebuah page dari dashboard.html ya, berisikan sebuah navbar. Ini ada Sita UT daerah, sistem informasi tracking ya. Selamat siang. Ini namanya udah jelas. Dan ini datanya tanpa backend dan dia cukup diambil dari local storage aja. Bisa kita bedah. Local storage-nya ada di application biasanya. Nah, ada ya. Ada di application di sini data yang tadi kita masukkan ya. Berarti ini berhasil. Oke. Kemudian PJJ Jakarta. Nah, di sini terdapat 4 buah card. Yang pertama informasi bahan ajar untuk melihat stok dan cover buku, tracking pengiriman, cek status DO mahasiswa, laporan dan histori transaksi. Ini sengaja saya disablekan karena di dalam ini nggak ada panduan untuk ngearahkan kemana untuk laporan dan histori transaksi. Jadi cukup kita pakai 2 aja, tapi tetap ditampilkan semuanya. Yang pertama informasi bahan ajar, kita klik, nah akan mengarah ke stok ya. Di sini ada berbagai macam stok, kode lokasinya ada dan lain-lainnya ada. Nah, ini belum menampilkan, berarti ada kesalahan ya. Sebentar, kita lihat. Oke, kita lanjut. Ternyata ada kesalahan pada ini. Ini kita tambahkan image, terus kita masukkan ke dalam image ya, karena kita mengikuti JSON. Oke, sehingga seharusnya jalan. Kalau misalkan belum jalan, berarti masih ada kesalahan di sekitar sini. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini karena kita harus masuk ke aset dulu, jadi kita tulis dulu sini aset slash. Nah, baru ke item cover. Kita coba lihat. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul sekaligus ininya. Saya bisa tambah juga. Kemudian kita coba tracking ya. Kita langsung masuk aja ke tracking. Untuk trackingnya itu sendiri kita lihat terlebih dahulu pada script ya. Pada script di sini yang kita bisa tracking adalah sebuah data dengan nomor DO. Nah, ini kita masukkan, cari ya. Nah, muncul data pengiriman ya, nomor DO-nya, nama mahasiswa, status dalam perjalanan, ekspedisi JNE dan lain-lainnya, tanggal kirim, jenis paket, total pembayarnya berapa. Berikut lengkap dengan riwayat perjalanannya. Ya, seperti ini. Kalau misalkan kita coba ngasal ya. Tuh, nggak ada. Nomor DO tidak ditemukan. Seperti itu. Tuh, nggak bisa. Oke. Itu untuk fitur utamanya ya. Tadi kita belum cek kalau misalkan kita asal-asalan dalam menulis email, langsung login. Nah, ini harus memakai include katanya. Ada sebuah warning ya. Nah, ini harus pakai apa lagi nih? Set. Nah, ini wajib diisi ya, required. Bisa isi ngasal ya. Nah, email password yang Anda masukkan salah. Nah, tapi kalau nggak ngasal aman. Oke. Seperti itu ya. Aman. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.